pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita awali dulu dengan doa ya. Kepada anak Bapak Joy, silakan pergi langsung. Bapak Guru kita dan teman sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Joy. Anak-anak Bapak yang terkait dalam Kristus, Bapak coba cek dulu ya mengenai internet kita ini, wifi kita ini. Bisa kelihatan? Pernah nggak kalian mendengarkan istilah P5 dalam kurikulum Merdeka saat itu? Apa itu P5? Projek, muatan, profil, belajar, program, istilah. Ya, itu yang disebut dengan P5. P5 itu berarti dalam bentuk kegiatan projek. Ada juga namanya P3. P3 itu penguatan profil Pancasila. Itu dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan projek itu di dalam satu rangkaian pembelajaran. Nah, kalau kita biasanya untuk P5 kita dilakukan pada hari Senin, Selasa dan Sabtu. Untuk Senin dengan Selasa sesi berapa? 7 dan 8. Sabtu sesi 5. Oke anak-anak, jadi pada hari ini Bapak mau menjelaskan mengenai proyek penguatan profil pada Pancasila kita sesuai dengan yang menjadi tema kita untuk semester ini kita lihat ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan sekolah dalam hal ini kita sekolah dari guru kita tahun ini semester ini akan mendalami satu tema dalam P5 itu yaitu tentang suara demokrasi ya. Ini berkaitan dengan apa? Sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan umum pada tahun 2024. Ada yang tahu tanggal berapa? Angkat tangan. 14 Februari. Tangan dia juga. Untuk suara demokrasi ini, nama judulnya adalah Suaramu Ekspresi. Apa namanya? Suaramu, ekspresimu. Jadi temanya itu suara demokrasi. Materinya namanya suaramu ekspresi. Sekali lagi. Suaramu, ekspresimu. Oke, untuk suara demokrasi ini, nah, itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu ada namanya tahapan pengenalan, ya. Yang kedua itu tahapan implementasi. Yang ketiga itu tahapan refleksi, aksi. Baru yang keempat tahapan refleksi. Ada berapa tahapan? 4. Ada berapa tahapan nak? 4, Pak. Yang pertama tahapan pengenalan. Yang kedua tahapan implementasi atau kontekstualisasi. Implementasi atau kontekstualisasi. Tahapan yang ketiga aksi. Tahapan yang keempat refleksi. Tahapan yang ketiga itulah nanti puncaknya pada pemilihan ketua OSIS. Ya, kita lihat nah, untuk tahapan yang pertama nah, itu ada beberapa jam pelajaran itu. Kalau kita lihat ada 2,
2, lalu ada sana 4, berarti ada 8, tambah 4, lagi 12, tambah 2 lagi ada 14 jam kerja. Untuk tahapan pertama, ya, tahapan pertama tadi apa? Ya. Untuk tahapan yang kedua, kita lihat. Itu kontekstualisasi atau implementasi. Nah, itu ada berapa jam pelajaran? 4 tambah 4 tambah 16. Jadi di sini ada kita mengundang dari KPU, ada kita mengundang dari Bawaslu, ada juga kita mengundang dari orang tua siswa, orang tua kalian untuk berbicara mengenai demokrasi ini. Tentang yang namanya pembicara dari luar, tentang yang namanya gaya penggunaan media sosial, kita akan mengundang pembicara dari luar. Lalu tentang yang namanya tentang teknologi dan demokrasi juga pembicara dari luar. Itu tahapan yang kedua, kontekstualisasi. Tahapan yang ketiga, nah inilah puncaknya nanti, yaitu aksi. Aksinya nanti pada pemilihan ketua OSIS. Jadi pemilihan ketua OSIS itu langsung dipilih, mesti ada juga tahapan-tahapannya. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada tahapan persiapan untuk pemilihan OSIS. Namun sebelumnya, ada yang namanya nanti yang namanya kunjungan ke rumah pemilu. Rumah kita pemilu. Nah, disinilah nanti kita akan melihat apa-apa saja yang dipakai KPU dalam pemilihan umum. Contohnya, saya ingin tahu kalau dalam pemilihan umum, yang kalian tahu, kalau kalian pernah